sampaikan itu adalah pertanggungjawaban kalian. Dan jangan khawatir juga bahwa yang kalian buat itu salah, tidak. Semua penelitian itu yang sudah kalian diskusikan dengan pembimbing itu adalah penelitian yang benar. Jadi tidak ada penelitian itu yang dianggapnya bahwa kalian sudah melakukan penelitian itu dianggap itu penelitian salah. Tidak. Semua yang hadir di sini adalah untuk mendapatkan masukan terkait dengan penelitian kalian, pemahaman tentang penelitian kalian, karena pada umumnya apa yang disampaikan para nanti yang bertanya terkait menyampaikan masukan atau sebuah pertanyaan yang mereka tidak paham itu merupakan sebuah masukan terkait dari penelitian kalian, ya. Siap ya? Oke, untuk yang pertama saya persilakan kepada Bulan Fahadah untuk mempresentasikan. Saya kasih waktu kurang lebih sekitar 10 menit untuk mempresentasikan apa sih ide kamu, sampai di mana sih ide kamu ini, apakah sudah mencapai sampai hasilnya atau belum. Nah, itu tolong disampaikan. Nanti saya berharap teman-teman, baik para mahasiswa dan teman-teman dari dosen bisa memberikan masukan terhadap apa yang disampaikan oleh presenter Bulan Fahadah. Oke, Bulan Fahadah sudah siap? Siap, insya Allah, Pak. Oke, insya Allah ya, siap. Silakan, saya kasih waktu kurang lebih 10 menit. Silakan dipersiapkan. Ya, baik. Terima kasih, Bapak. Sama-sama. Izin Bapak, apakah presentasi saya sudah terlihat? Ya, sudah terlihat. Silakan dilanjutkan. Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Yang terhormat Bapak Max tadi, kemudian Bapak Bedi selaku moderator pada sore hari ini. Ya, tadi juga ada Ibu Karin, Ibu Meli. Selamat sore, Ibu. Dan juga selamat sore untuk teman-teman sekalian yang telah meluangkan waktunya untuk hadir pada kegiatan TNT pada sore hari ini. Perkenalkan, saya Bulan Fahada dengan NIM 2020-31121. Pada hari ini saya izin untuk mempresentasikan hasil dari penelitian saya sejauh ini dengan judul Modern Machine Learning untuk deteksi bacaan tajwid Al-Quran menggunakan klasifikasi LSTM dan HMM. Di sini saya dibimbing oleh dosen pembimbing pertama saya, yaitu Ibu Rosida Nur Aziza STM Stud. Kemudian dosen pembimbing kedua saya, Ibu Dr. Evi Osrita SSI MKom. Adapun overview yang akan saya jelaskan pada presentasi penelitian saya pada hari ini adalah latar belakang, rumusan masalah, tujuan, manfaat, ruang lingkup, waktu, objek, dan tempat, metode, desain penelitian, dan juga tahapan penelitian. Saat ini, Indonesia adalah negara dengan populasi umat muslim terbesar di dunia. Dari 278,696 juta jiwa, sekitar 86,7% masyarakat Indonesia menganut ajaran Islam. Namun, 72% muslim Indonesia masih belum menguasai, bahkan menghadapi kesulitan dalam membaca Al-Quran. Dan di sini juga saya mendukung dari Sustainable Development Goals nomor 4, yaitu pendidikan yang berkualitas, sehingga sebagaimana yang kita ketahui bahwasanya proses pembacaan dan penyimakan Al-Quran antara murid dan guru sering terjadi pengulangan bacaan yang berkali-kali untuk mendapatkan pelafasan ayat dan tajwid yang benar. Dan kita ketahui bersama juga bahwasanya proses pembacaan dan penyimakan Al-Quran harus menghadirkan guru dan murid dalam satu tempat yang sama dan tidak bisa dilakukan di mana saja dan kapan saja. Dalam hal ini menghadapi kesulitan yaitu fleksibilitas waktu. Dengan perkembangan teknologi yang semakin maju pada era 5.0 saat ini, yang memungkinkan komputer dapat mendeteksi sinyal suara yang diubah dari bentuk analog ke digital menggunakan fitur MFCC dengan membandingkan metode klasifikasi LSTM dan juga HMM. Adapun rumusan masalah dari penelitian ini yaitu yang pertama, bagaimana proses sistem pendeteksian bacaan tajwid Al-Quran. Yang kedua, bagaimana proses perubahan sinyal dari suara menjadi koefisien vektor ciri atau MFCC. Dan yang ketiga, bagaimana proses klasifikasi dan hasil perbandingan dari model LSTM dan HMM.
Tujuan dari penelitian ini yang pertama menghasilkan sistem pendeteksian bacaan tajwid Al-Quran, yang kedua melakukan proses perubahan sinyal suara menjadi koefisien vektor ciri atau MFCC, dan yang ketiga memperoleh hasil perbandingan menggunakan model LSTM dan HMM. Adapun manfaat dari penelitian ini adalah membantu proses pendeteksian bacaan tajwid Al-Quran. Hasil akhir dari penelitian ini dapat diimplementasikan pada aplikasi pendeteksian bacaan Al-Quran, kemudian memberikan wawasan mengenai sistem pendeteksian dan menjadi sumber informasi untuk penelitian selanjutnya, dan memberikan pengetahuan dan wawasan kepada saya sebagai peneliti mengenai pembangunan sistem pendeteksian bacaan tajwid Al-Quran. Adapun ruang lingkup atau batasan masalah dari penelitian saya, yang pertama, proses pendeteksian benar dan salah bacaan tajwid Al-Quran menggunakan metode MFCC. Yang kedua, data yang digunakan adalah Q-data yang diambil dari Kaggle yang bersifat open source. Yang ketiga, proses klasifikasi sinyal suara berfokus pada benar dan salah bacaan tajwid Al-Quran, serta pembaca Al-Quran itu, serta gender dari pembaca Al-Quran tersebut. Waktu penelitian saya laksanakan dari Januari hingga Juni 2024. Adapun objek penelitiannya berupa data suara menggunakan bacaan Quran Surah Al-Maidah khususnya ayat 109 dengan dua kategori, yaitu female dan male atau perempuan dan laki-laki yang masing-masing memiliki kategori bacaan benar dan salah. Dan tempat penelitian ini dilaksanakan di Laboratorium Intelligent Computing, Fakultas Telematika Energi, Institut Teknologi PLN. Adapun metode penelitian yang saya gunakan diawali dengan persiapan dataset terlebih dahulu, mempersiapkan dataset suaranya menjadi data female dan data male yang di dalamnya terdiri dari dataset bacaan tajwid yang benar dan yang salah. Dilakukan juga visualisasi suara pada tahapan ini. Selanjutnya, melakukan ekstraksi fitur dengan MFCC, yaitu melakukan proses perubahan dari sinyal digital suara menjadi sinyal digital. Ketiga, kita melakukan pembagian dataset, yaitu dibagi menjadi training, validation, dan juga testing. Kemudian dilanjutkan dengan proses pemodelannya, yaitu menggunakan algoritma LSTM dan juga HMM, kemudian membandingkan kedua algoritma tersebut, dan terakhir ditutup dengan evaluasi atau mengukur performa dari kedua model yang telah digunakan sebelumnya. Nah, adapun desain penelitian yang saya buat, yaitu mengidentifikasi masalah terlebih dahulu, dimulai dari studi pendahuluan, studi pustaka, studi literatur, perumusan masalah. Selanjutnya dilakukan penyusunan penelitian seperti mencari tahu tujuan penelitian, manfaat penelitian, ruang lingkup, penelitian yang relevan, landasan teori, penentuan tempat dan waktu. Kemudian juga melakukan persiapan data berupa pengumpulan data, pre-processing data, split data, ekstraksi fitur, kemudian memproses data dengan membangun model, melatih model, menguji model, dan mengevaluasi model sehingga didapat hasilnya berupa hasil dan pembahasan, kesimpulan dan saran, serta dokumentasi dan laporan. Berikut adalah salah satu dari tahapan penelitian saya, di mana ini adalah proses data understanding, yaitu memahami data set tersebut berupa data set female, dan ini adalah bacaan Quran yang benar dari Quran Surah Al-Maidah ayat 109. Selanjutnya kita mempreprocessing datanya. Jadi dari sinyal suara tersebut kita pastikan bahwa sinyal suaranya bersih terlebih dahulu, kemudian kita trim sehingga menghilangkan noise dari suara yang ada. Nah, selanjutnya masuk ke proses MFCC itu sendiri atau fitur ekstraksi ciri. Di sini ada visualisasi dari Mel spektrogram, di mana Mel spektrogram itu adalah visualisasi dari suara yang tadi atau yang seharusnya didengarkan gitu. Nah, dari Mel spektrogram ini terdapat 3 faktor, di mana ada frekuensi, waktu, dan juga warna dari suara yang ada. Kemudian di sebelah kanan ini terdapat hasil array dari proses MFCC, di mana hasil array inilah yang nanti akan kita olah untuk mendeteksi bacaan tajwid Al-Quran. Saat ini proses penelitian saya sampai di proses hasil array-nya, yang selanjutnya akan dilakukan proses pemodelan menggunakan algoritma LSTM dan juga HMM, dan kemudian akan dievaluasi untuk mengukur performa model dan menentukan model terbaik. Mungkin itu saja presentasi saya pada sore hari ini. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Ya,
Terima kasih kepada Mbak siapa tadi ini? Sebentar. Bulan, Pak. Mbak Bulan ya panggilannya ya. Oke, Mbak Bulan. Idenya ya, oke memang sangat menarik, tapi ada sedikit yang saya komentarin sedikit aja ini masukan. Dari judul kamu kan ini kan kalau judul kamu itu kan tentang apa tadi menyampaikan tajwid Al-Qur'an ya. Kalau kita berbicara fokus tentang Al-Qur'an kan hampir semua ayat yang kita bahas. Sedangkan di batasan masalah kamu difokuskan hanya satu surah saja, surah Al-Maidah ya. Iya, Ya, betul, Pak. nah paling tidak tolong kalau saya sih menyarankan di judulmu itu tolong ditambahin fokus apa namanya tajwid Al-Qur'an surah Al-Maidah. Jadi kita pada saat membaca judul pun sudah jelas oh fokusnya ada di surat Al-Maidah yang ada di dalam Al-Qur'an itu sendiri. Nah, itu. Mungkin sebelum saya ngelanjutin lagi dari teman-teman mahasiswa dan juga teman-teman dari dosen yang hadir, mungkin ada sedikit pertanyaan atau sedikit masukan buat saudari Bulan Fahida terkait penelitiannya. Monggo silakan teman-teman yang hadir. Apakah ada? Ada Almara, ada Anjeli, mungkin ada teman-teman yang mau memberikan masukan, memberikan pertanyaan terkait penelitian saudari Bulan Fahdah, bagaimanakah prosesnya. Selamat datang juga Pak Indri, sudah hadir, ada Pak Indri. Dari Bu Karin, ada sedikit Bu? Bu Karin, Bu Mel. Oke, mungkin belum ada ya teman-teman. Nah, ini sedikit dari saya lagi. Pertama, tolong difokuskan dari judul itu, karena kamu fokusnya hanya satu surat saja. Jadi di judul saya lebih cenderung menambahkan surat tajwidnya Al-Quran, surahnya surah apa. Nah, itu satu masukan dari saya. Kedua, tadi kamu berbicara adalah coba lihat tujuan kamu tadi rumusan masalah coba. Bisa di-share Eh, sedikit? Baik, Pak. Apakah sudah terlihat, Bapak? Terlihat, tinggal di-share. Sebentar. Halo, ya, Bu, gimana? Halo, ya, ya, Waalaikumsalam. Ya, mohon maaf terganggu. Ya, tadi bagaimana proses sistem pendeteksian bacaan tajwid, lalu bagaimana proses perubahan sinyal. Berarti yang kamu menjelaskan ini dari prosesnya ada proses pendeteksian atau perubahan sinyal dulu permasalahannya. Menyusun. Perubahan sinyal Nah, terlebih dahulu, Pak. perubahan sinyal Modelnya. dulu. Tujuannya adalah untuk dilakukan Pendeteksian. perubahan sinyal itu bukan untuk pendeteksian. Perubahan Oh sinyal iya, itu untuk dilakukan untuk merubah sinyal suara. mengekstraksi, Iya, merubah sinyal suara menjadi sebuah angka. iya, Ya betul, kan? Pak. Karena yang dilakukan adalah dengan ekstraksi fiturnya menggunakan MFCC ya. Iya, Nah, betul, Pak. itu betul ya. Nah, itu lalu baru dilakukan klasifikasi gitu. Yang kamu lakukan ini berarti ada kalau ngelihat judul kamu ini yang rumusan masalah ini yang saya lihat ada dua, ada pendeteksian, ada klasifikasi. Atau fokusnya klasifikasi atau pendeteksian.
Oke. Jadi fokusnya itu di pendeteksian, Pak. Jadi benar atau Iya. salah, baru nanti Heeh. diklasifikasikan, masuknya benar, salah, atau itu suara perempuan atau suara laki-laki. Saya masih bingung nih, kalau sudah pendeteksian itu sudah hasil, ada pengujiannya juga. Kenapa harus diklasifikasi lagi? Gitu. Karena Mhm. sesuatu deteksi Baik, kita Pak. sudah menghasilkan sebuah pendeteksian, hasilnya diukur. Gitu. Mhm. Diukur hasil deteksinya adalah ini benar, sekian. Setelah itu kok dilakukan klasifikasi lagi. Nah, itu masukan saya, mungkin nanti kamu coba kaji ulang lagi terkait mau fokusnya di deteksi, yang dideteksi apanya dulu, bacaan tajwidnya sudah benar atau salah. Oke, suara laki atau suara perempuan. Setelah itu diklasifikasi lagi untuk apa? Nah, itu yang saya masih bingung. Gitu. Diklasifikasi lagi mungkin untuk menghasilkan klasifikasi lagi, pengelompokan benar dan salah lagi ya kan, sama-sama bingung ini. Ada 2 kali proses. Nah, itu. Coba nanti kamu kaji lagi, fokuskan misalnya pendeteksiannya mau ditaruh di mana, klasifikasinya untuk ditaruh di mana, karena itu sesuatu hal yang berbeda loh ya. Nah, itu. Selanjutnya yang ketiga, masukan dari saya adalah coba kamu fokuskan lagi di pendahuluan kamu. Kamu melakukan penelitian ini sebenarnya apa sih masalahnya? Oke. Coba. Izin menjawab, Bapak. Jadi masalahnya sebenarnya adalah di mana, saat membaca Al-Qur'an, saat melakukan proses pembacaan Al-Qur'an itu kan biasanya ada guru mengaji sama murid gitu ya, Pak. Nah, Betul. biasanya permasalahannya, harus mengulang bacaan sampai tajwidnya atau pelafasannya benar gitu. Nah, jadi, kenapa kita nggak ngasih solusi untuk, ngasih solusi di mana bisa secara otomatis melalui aplikasi seperti itu. Namun, itu tadi batasan masalahnya hanya bisa sampai di pemodelannya saja. Saya kira Nah, seperti itu ya. di latar belakang supaya untuk membantu kamu juga, kamu harus melihat sebuah, sudah setahu saya, ya maaf kalau salah, setahu saya itu sudah banyak sekali aplikasi-aplikasi terkait pembacaan itu. Pembacaan tajwid. Mungkin kamu sudah banyak nyari-nyari di Google, sampai ada pun yang berbayar juga, Al-Qur'an yang sudah ada. Nah, kamu cari yang lebih spesifik lagi, permasalahannya apa, sehingga penelitian kamu ini, tidak terbantahkan gitu. Nanti kebanyakan yang melihat, "Loh, ini kan sudah banyak yang seperti ini." Apa yang menjadi pembedaan? Jangan sampai rata-rata para para nantinya penguji itu, akan membandingkan gitu. Jangan sampai kamu membandingkan yang kamu buat ini dengan yang ini sudah ada loh, bagus loh, gini-gini, kenapa? Nah gitu. Jadi lebih fokuskan lagi di latar belakang kamu itu, apa sih yang menjadi kenapa kita harus melakukan ini, gitu. Dan ingat, apa yang kamu lakukan itu, kamu harus mengambil sebuah kutipan. Kutipan siapa, sehingga itu harus memperkuat dari, latar belakang kamu. Lalu baru kamu rangkai sebuah kata untuk memperkuat dari latar belakang itu dengan apa yang kamu lakukan penelitian. Nah, itu masukan dari saya. Jadi ada 3 ya tadi ya prosesnya ya. Nah, yang pertama apa aja tadi? Judulnya lebih Ya, oke, dispesifikkan lebih lagi. spesifik lagi. Oke, yang Mhm. kedua? Diceritahu mau fokus ke deteksinya Ya, atau klasifikasinya, oke, yang mhm, ketiga? di latar belakangnya juga dispesifikin Nah, supaya oke. punya pembeda dari, yang lainnya. Oke, nah itu ada sedikit masukan dari saya. Ini saya lihat dulu, ini ada dari chat siapa nih? Oh, ini hanya absen. Mungkin dari teman-teman lagi ada mau memberikan sebuah masukan buat Bulan, teman-teman yang lain, atau dari para dosen. Di sini ada Pak Indri, ada Pak Max juga, ada Bu Karin, Ibu Kiki, dan Ibu Rosidah. Ada juga Bu Mel, mungkin ada yang bisa memberi sebuah masukan tambahan? Cukup? Atau sudah cukup? Pak Bedi, Baik. saya Pak Bedi. Ya, silakan. Dari siapa? Pak Indrianto. Oh, Pak Indri. Silakan Pak Indrianto. Selamat datang, Pak. Alhamdulillah. Monggo Pak Indrianto. Iya, Silakan Pak Indrianto. aduh. Ya, Kalau silakan. dilihat Pak Bedi benar tadi apa mesti dipilih dulu kamu tajwidnya yang sebelah mananya gitu ya. Apa
tajwidnya itu ada 16 tajwid kalau nggak salah. Yang kamu ambil tuh tajwid yang mana gitu. Pilih salah satunya. Dan satu tajwid itu ada beberapa bagian kan gitu ya. Jadi yang diklasifikasikan frekuensinya dari suaranya, panjang pendeknya gitu ya. Kalau paling rendah kan panjang pendeknya, cuman ada panjang pendek yang A, I, U kan gitu ya. Ada panjang pendek yang berdasarkan 1 lapal, apa 2 lapal, apa 6 lapal gitu ya. Itu kamu pilih yang mana. Kalau misalkan kamu bandingkan adalah spektrumnya, berarti ambil batas dari spektrumnya tadi pada tajwid yang sebelah mana gitu ya. Kan ada yang tajwid yang ketemu dengan to tuh apa gitu ya, kamu ambil tuh di batas sebelah mananya. Kalau panjang pendeknya juga kamu ambil apakah betul, apakah Pak B tadi bilang betul apa, frekuensinya yang mana gitu. Berarti kamu mesti ada eee, space apa, speech recognition-nya gitu yang bisa kamu recognize gitu ya. Jadi dari gelombang ini dapat data seperti ini, gelombang begini dapat seperti ini, maka ada batasannya seperti ini. Baru bisa kamu klasifikasikan. Jadi nggak sampai 16-nya kalau dibilang proses bacaan tajwid Al-Qur'an, maka ada 16 tajwid tadi, gitu ya. Minimal 16 tajwid dan masing-masing tajwid ada beberapa bagian lagi. Nah, itu mesti dibatasin sebelah mananya. Kalau seandainya hanya panjang pendek dari suaranya, apalagi sampai laki-laki dan perempuan itu susah gitu ya. Nah, kamu batasin aja yang lebih spesifik lagi, lebih kecil lagi, mungkin panjang pendeknya, tapi berdasarkan spektrum frekuensi suaranya. Karena itu jauh lebih nanti lebih bisa dideteksi gitu ya. Ini hanya saran saja. Tetapi kalau mau 16 kalau baca dari bagaimanakah proses sistem mendeteksi bacaan tajwid Al-Qur'an, maka kamu harus bahas 16-16-nya. Iya, gitu ya. Itu aja Pak Bedi. Terima Ya, kasih Pak Terima Bedi. kasih Bapak terima kasih sarannya. Pak Indri. Ya, Eee nah itu Bulan. Jadi lebih spesifik lagi ya. Jadi apa yang disampaikan Pak Indri benar.